Pernahkah Anda merasakan kata-kata sudah di ujung lidah tapi susah sekali diucapkan? Atau setelah makan siang, rasanya mata berat sekali, maunya cuma rebahan, bukan melanjutkan pekerjaan? Bagaimana jika saya katakan, biang keladinya bukanlah rasa lelah atau malas, melainkan apa yang Anda santap saat sarapan? Hari ini, kita akan memulai perjalanan seru ke dunia neurokuliner dan membahas makanan apa saja yang baik untuk otak. Kita akan membedah 20 superfood yang bisa membuat pikiran Anda setajam silet dan daya ingat sekokoh baja. Anda akan terkejut betapa mudahnya memasukkan makanan ini ke dalam menu harian Anda, agar prosesor utama Anda bisa bekerja dengan performa maksimal. Tonton sampai selesai, dan Anda akan tahu cara mengubah kegiatan belanja biasa menjadi proses upgrade bagi kecerdasan Anda. Sebelum kita masuk ke daftar belanja, mari kita pahami dulu, bagaimana semua ini bekerja? Mengapa makanan begitu vital bagi materi abu-abu kita? Bayangkan otak Anda adalah superkomputer dengan kekuatan luar biasa. Beratnya hanya sekitar 2% dari total massa tubuh, tapi ia mengonsumsi hingga 20% dari total energi yang kita miliki. Komputer ini membutuhkan bahan bakar yang konstan dan berkualitas tinggi. Bahan bakar utamanya tentu saja glukosa, yang didapatkan otak dari karbohidrat. Tapi ini bukan hanya soal energi. Untuk membangun dan memperbaiki mikrochipnya, yaitu neuron dan sambungan-sambungannya, otak membutuhkan material bangunan yang spesifik, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Contohnya, membran sel-sel otak terbuat dari lemak. Sementara untuk mentransmisikan sinyal di antara sel-sel tersebut, diperlukan zat khusus, yaitu neurotransmitter, yang disintesis dari asam amino. Selain itu, otak kita terus-menerus diserang radikal bebas. Ini adalah semacam efek samping dari metabolisme tubuh. Untuk melindungi diri dari proses pengaratan ini, ia membutuhkan antioksidan. Jadi, nutrisi yang tepat bukan hanya soal kalori, ia adalah satu set lengkap peralatan untuk merawat dan mengupgrade organ utama Anda. Mari kita mulai dengan senjata andalan utama untuk otak, yaitu ikan berlemak. Salmon, makarel, herring, dan sarden. Ini adalah para superstar sejati di dunia makanan peningkat kinerja otak. Mengapa demikian? Kuncinya ada pada asam lemak omega 3. Otak kita hampir 60% terdiri dari lemak, dan sebagian besar dari lemak itu adalah omega 3. Asam lemak ini sangat vital untuk membangun membran sel saraf. Bayangkan, lemak baik ini secara harfiah menyatu dengan dinding-dinding neuron Anda, menjadikannya lebih fleksibel dan elastis. Hal ini memungkinkan sinyal saraf bergerak lebih cepat dan efektif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi ikan secara teratur berhubungan erat dengan peningkatan memori, kemampuan belajar, dan bahkan memperlambat penurunan daya pikir yang terjadi seiring bertambahnya usia. Selain itu, omega 3 memiliki efek antiinflamasi yang kuat, dan ini juga krusial bagi kesehatan otak. Jadi, jika Anda ingin mengasah daya ingat dan meningkatkan kinerja otak Anda, mengonsumsi beberapa porsi ikan berlemak dalam seminggu adalah pilihan yang sangat tepat. Ini membuktikan bahwa lemak bukanlah musuh, melainkan sahabat terbaik bagi kecerdasan Anda. Nah, sekarang kita bahas minuman yang bagi banyak orang wajib ada di pagi hari, yaitu kopi. Meskipun sering jadi perdebatan, kopi ternyata sangat bermanfaat untuk otak, asalkan kita mengonsumsinya dengan bijak. Dua komponen aktif utama dalam kopi adalah kafein dan antioksidan. Kafein bekerja dengan cara yang sangat cerdas. Dia memblokir zat di otak yang namanya adenosin. Zat inilah yang membuat kita merasa lelah dan mengantuk. Hasilnya, kita jadi lebih segar dan bisa fokus lebih baik. Efeknya memang sementara, tapi seringkali inilah yang kita butuhkan untuk menyelesaikan tugas yang sulit. Selain itu, kafein juga bisa meningkatkan kadar hormon suasana hati yang baik, seperti serotonin. Namun, jangan lupakan peran penting antioksidan. Kopi dikenal sebagai salah satu sumber antioksidan terkaya yang mudah didapat. Zat-zat ini berfungsi melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan. Konsumsi kopi dalam jumlah sedang bahkan dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit neurodegeneratif, seperti penyakit Parkinson dan Alzheimer. Intinya jangan berlebihan dan selalu dengarkan tubuh Anda. Hindari minum kopi di sore atau malam hari, agar kualitas tidur Anda tidak terganggu. Selanjutnya, mari kita bahas buah beri yang kecil, tapi luar biasa dahsyat. Ya, kita bicara tentang blueberry. Blueberry sering dijuluki makanan super untuk otak, dan sebutan ini memang pantas disandangnya.
Warna biru keunguannya yang khas didapatkan dari antosianin, sekelompok senyawa alami dengan sifat antioksidan dan antiinflamasi yang sangat dahsyat. Zat-zat ini berperan melawan stres oksidatif dan peradangan di otak. Kedua hal ini adalah faktor utama yang mempercepat penuaan otak dan memicu penyakit neurodegeneratif. Studi menunjukkan bahwa antosianin dapat terserap dan menumpuk di otak, sehingga meningkatkan komunikasi antar sel saraf. Beberapa eksperimen pada hewan dan manusia juga menunjukkan bahwa mengonsumsi blueberry secara teratur dapat membantu meningkatkan memori jangka pendek dan menunda kehilangan daya ingat. Bayangkan saja, pejuang biru kecil ini berpatroli di otak Anda, menetralisir musuh dan memperkuat koneksi di setiap bagian. Cukup tambahkan segenggam blueberry segar atau beku ke dalam sereal, yogurt, atau smoothie Anda. Ini adalah cara termudah dan paling lezat untuk memberikan perlindungan ekstra yang dahsyat bagi kesehatan otak Anda. Mari kita masukkan emas ke dalam makanan kita. Saya sedang membahas kunyit, rempah berwarna kuning cerah yang selalu jadi bahan utama masakan kari. Zat aktif utama dalam kunyit adalah kurkumin. Senyawa ini telah menarik banyak perhatian para ilmuwan karena khasiatnya yang luar biasa. Pertama, kurkumin adalah antioksidan dan agen antiinflamasi yang sangat kuat. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah kemampuannya menembus sawar darah otak. Batas ini berfungsi seperti penjaga gerbang yang ketat antara aliran darah dan otak yang tidak mengizinkan semua zat melewatinya. Kurkumin dapat langsung masuk ke otak dan memberikan efek positifnya. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa kurkumin membantu meningkatkan memori pada penderita Alzheimer. Bahkan, ia juga dapat membersihkan otak dari plak amiloid yang diketahui menjadi salah satu pemicu penyakit ini. Selain itu, kurkumin bisa merangsang produksi Brain-Derived Neurotrophic Factor atau BDNF. Ini adalah sejenis hormon pertumbuhan untuk sel saraf yang membantu neuron tumbuh dan membentuk koneksi baru. Untuk meningkatkan penyerapan kurkumin secara maksimal, sangat dianjurkan untuk mengonsumsinya bersamaan dengan lada hitam. Mari kita beralih ke deretan sayuran, dan pahlawan kita kali ini adalah brokoli. Sayuran hijau ini benar-benar dipenuhi dengan nutrisi yang bermanfaat bagi otak. Dalam satu porsi sedang brokoli, Anda bisa mendapatkan lebih dari 100% kebutuhan harian vitamin K. Vitamin ini mungkin tidak sepopuler vitamin C atau D, tetapi bagi otak, ia memiliki peran yang sangat penting. Vitamin K sangat dibutuhkan untuk pembentukan sfingolipid, yaitu kelas lemak khusus yang banyak ditemukan di membran sel otak. Intinya, ini adalah salah satu bahan baku terpenting untuk membangun struktur otak. Selain vitamin K, brokoli juga kaya akan antioksidan, termasuk sulforafen, yang dikenal memiliki efek antiinflamasi yang kuat. Dan tentu saja, kandungan vitamin C-nya juga tinggi. Kombinasi nutrisi seperti ini menjadikan brokoli makanan yang sangat baik untuk melindungi otak dari kerusakan dan menjaga strukturnya tetap prima. Jadi, jangan lewatkan sayuran hijau yang keriting ini. Brokoli bisa menjadi pengawal pribadi sejati bagi neuron Anda. Brokoli dapat dikonsumsi mentah, dikukus, atau ditambahkan ke dalam salad maupun hidangan panas lainnya. Jangan pernah lupakan hal-hal kecil, karena seringkali justru merekalah yang memainkan peran penentu. Biji labu adalah salah satu contoh yang paling tepat. Biji-biji kecil ini menyimpan harta karun berupa mikronutrien yang sangat krusial bagi kinerja otak kita. Pertama, biji labu adalah sumber seng, zinc, yang luar biasa. Mineral ini sangat dibutuhkan untuk transmisi sinyal saraf, dan kekurangan zat ini sering dikaitkan dengan berbagai masalah neurologis. Kedua, biji labu juga kaya akan magnesium. Magnesium penting untuk proses belajar dan daya ingat, sementara kekurangannya dapat memicu peningkatan kecemasan dan bahkan depresi. Ketiga, biji labu juga mengandung tembaga, koper, yang diperlukan otak untuk mengontrol semua impuls saraf. Dan yang keempat, biji ini mengandung zat besi. Defisiensi zat besi sering menyebabkan apa yang kita sebut kabut otak, brain fog, dan penurunan fungsi kognitif. Jadi, bayangkan, dalam satu genggam biji labu, Anda mendapatkan kuartet elemen super kuat untuk mendukung kesehatan dan kecerdasan Anda. Anda bisa menambahkannya ke salad, adonan kue, atau sekadar menjadikannya camilan sehat. Ini adalah cara termudah untuk memastikan bahwa otak Anda mendapatkan semua suku cadang penting yang ia butuhkan. Ada kabar gembira nih bagi Anda para pecinta makanan manis.
Coklat hitam dengan kandungan kakao yang tinggi, 70% ke atas, bukan sekadar camilan enak, tapi merupakan eliksir yang ampuh untuk kesehatan otak. Komponen kuncinya adalah flavonoid, kafein, dan antioksidan. Flavonoid sendiri adalah kelompok senyawa nabati. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa ini dapat meningkatkan fungsi kognitif Anda. Senyawa ini bekerja dengan cara memperlancar suplai darah ke otak dan melindungi sel-sel saraf dari kerusakan. Para ilmuwan juga menemukan bahwa flavonoid cenderung menumpuk di area otak yang bertugas mengurus pembelajaran dan memori, contohnya di bagian hipokampus. Sebuah studi menunjukkan bahwa peserta yang mengonsumsi coklat hitam memiliki kinerja tes memori yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan mereka yang makan coklat putih yang tidak mengandung flavonoid. Selain itu, coklat juga dikenal mampu meningkatkan suasana hati atau mood, dan ini tentu sangat penting untuk mendukung aktivitas mental yang produktif. Jadi, mengonsumsi beberapa potong coklat hitam berkualitas setiap hari tidak hanya menjadi hidangan penutup yang lezat, tapi juga investasi yang sangat bermanfaat bagi kemampuan intelektual Anda. Kalau kita bicara soal camilan sehat untuk otak, kacang-kacangan adalah juaranya, tak tertandingi. Kacang walnut khususnya sangat istimewa, bahkan bentuknya saja sudah menyerupai otak manusia. Dan kemiripan ini bukan sekadar kebetulan. Kacang walnut kaya akan asam lemak omega-3 berbasis nabati, serta kandungan antioksidan yang tinggi. Namun, jenis kacang lain seperti almond atau hazelnut juga sangat bermanfaat. Kacang-kacangan ini merupakan sumber vitamin E yang luar biasa. Vitamin larut lemak ini berfungsi sebagai antioksidan kuat yang melindungi membran sel dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Bayangkan, vitamin E menciptakan perisai tak terlihat di sekitar setiap sel saraf Anda. Karena stres oksidatif di otak cenderung meningkat seiring bertambahnya usia, asupan vitamin E yang memadai dapat membantu memperlambat penurunan fungsi kognitif dan menjaga ketajaman pikiran Anda selama bertahun-tahun. Mengonsumsi kacang secara teratur juga dikaitkan dengan peningkatan daya ingat dan penurunan risiko terkena penyakit Alzheimer. Cukup 1 genggam kacang per hari adalah cara sederhana dan mengenyangkan untuk memberikan perlindungan dan nutrisi esensial bagi otak Anda. Yang terpenting, pastikan Anda memilih kacang yang tidak mengandung garam atau gula tambahan. Masih seputar buah-buahan, kita wajib banget bahas jeruk dan keluarga sitrus lainnya. Dengan makan 1 buah jeruk ukuran sedang saja, Anda sudah bisa memenuhi hampir seluruh kebutuhan harian vitamin C. Nah, vitamin ini adalah salah satu pelindung utama otak kita. Vitamin C dikenal sebagai antioksidan super kuat yang berperan melawan radikal bebas penyebab kerusakan sel-sel otak. Ia memainkan peran kunci dalam mencegah penurunan fungsi kognitif yang terkait dengan usia. Tingkat vitamin C yang tinggi dalam darah sangat berkaitan erat dengan peningkatan kinerja dalam hal fokus, daya ingat, dan kecepatan mengambil keputusan. Sebaliknya, kekurangan vitamin ini justru bisa menjadi faktor risiko berkembangnya demensia. Selain jeruk, sumber vitamin C terbaik lainnya termasuk paprika, jambu biji, kiwi, tomat, dan stroberi. Dengan memasukkan makanan-makanan penuh warna ini ke dalam menu harian Anda tidak hanya memperkuat kekebalan tubuh, tapi juga membangun pertahanan yang kokoh bagi otak, membantunya tetap muda dan aktif sepanjang hidup. Ibaratnya, ini adalah rutinitas bersih-bersih harian yang menyapu semua sampah dari sistem saraf Anda. Telur sempat lama memiliki reputasi buruk karena kandungan kolesterolnya. Namun, penelitian modern kini telah sepenuhnya merehabilitasi citra mereka. Untuk kesehatan otak, telur benar-benar adalah superfood yang dahsyat. Telur merupakan sumber yang kaya akan beberapa nutrisi paling vital. Yang pertama, mereka kaya akan vitamin B kompleks, khususnya B6, B12, dan asam folat. Vitamin-vitamin ini sangat membantu dalam memperlambat penurunan fungsi kognitif pada lansia. Ini karena vitamin B berperan penting dalam memetabolisme homocysteine, sejenis asam amino yang jika kadarnya tinggi dapat meningkatkan risiko demensia. Namun, bintang utama telur adalah kolin. Kolin adalah zat yang digunakan tubuh kita untuk memproduksi asetilkolin. Asetilkolin sendiri adalah salah satu neurotransmitter terpenting yang bertugas mengatur suasana hati dan, yang paling krusial, fungsi memori. Kandungan kolin terbesar ditemukan pada kuning telur. Konsumsi kolin yang memadai sangatlah penting untuk pembentukan dan kinerja pusat-pusat memori di otak.
Oleh karena itu, jangan lagi takut mengonsumsi telur. Ini adalah makanan yang terjangkau, sangat bergizi, dan mampu membantu otak Anda berfungsi dengan optimal, lancar, dan tanpa hambatan. Jika kopi terasa terlalu kuat efeknya bagi Anda, coba alihkan perhatian pada alternatifnya yang lebih tenang, namun sama efektifnya, yaitu teh hijau. Sama seperti kopi, teh hijau juga mengandung kafein, tetapi dalam kadar yang lebih rendah. Namun, teh hijau memiliki bahan rahasianya sendiri, sebuah asam amino yang disebut L-theanine. Zat unik ini mampu melewati sawar darah otak, blood-brain barrier, dan memberikan efek langsung pada otak. L-theanine meningkatkan aktivitas neurotransmitter GABA yang memiliki efek menenangkan dan membantu meredakan kecemasan. Selain itu, zat ini juga meningkatkan kadar dopamin dan gelombang alfa di otak yang menghasilkan kondisi fokus yang tenang dan rileks. Sinergi antara kafein dan L-theanine adalah kombinasi yang ajaib. Kafein memberi dorongan energi, sementara L-theanine memperhalus efek kerasnya. Ini menghilangkan rasa gelisah dan memungkinkan kita benar-benar fokus pada tugas. Ditambah lagi, teh hijau kaya akan polifenol dan antioksidan yang berfungsi melindungi otak dari proses penuaan. Secangkir teh hijau adalah minuman yang sempurna untuk mendukung pekerjaan produktif, memberikan Anda pikiran yang jernih tanpa stimulasi berlebihan. Alpukat adalah salah satu makanan yang membuktikan bahwa lemak ternyata bisa memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Buah ini kaya akan lemak tak jenuh tunggal atau monounsaturated fats. Jenis lemak ini berperan penting dalam menjaga kadar kolesterol sehat di dalam darah. Ini tentu saja krusial untuk sirkulasi darah yang lancar. Lalu, apa kaitannya semua ini dengan otak kita? Jawabannya sangat erat. Sirkulasi darah yang sehat dan bebas hambatan adalah kunci utama agar fungsi otak dapat berjalan optimal. Sebab, melalui darahlah, oksigen dan semua nutrisi penting dikirimkan ke otak. Gangguan pada pembuluh darah, misalnya karena adanya plak aterosklerosis, dapat menghambat pasokan ini, yang secara langsung akan berdampak buruk pada fungsi kognitif Anda. Singkatnya, alpukat membantu menjaga kebersihan dan kelancaran semua jalur transportasi yang menuju ke pusat kendali utama tubuh Anda. Selain itu, alpukat juga kaya akan kalium, nutrisi yang sangat membantu mengatur tekanan darah. Dengan memasukkan alpukat ke dalam menu harian Anda, misalnya sebagai pelengkap toast saat sarapan atau tambahan pada salad, Anda telah memberikan kontribusi penting bagi kesehatan jangka panjang sistem kardiovaskular secara keseluruhan dan tentunya kesehatan otak Anda. Otak kita membutuhkan energi, dan glukosa adalah bahan bakar utamanya. Namun, tidak semua sumber glukosa memberikan manfaat yang sama. Karbohidrat sederhana, contohnya gula atau tepung terigu, memicu lonjakan kadar gula darah yang drastis, diikuti dengan penurunan yang sama cepatnya. Fluktuasi ekstrem inilah yang sangat merugikan otak. Kondisi ini sering menyebabkan rasa lelah berkepanjangan dan kondisi yang dikenal sebagai kabut otak, brain fog. Beda ceritanya dengan biji-bijian utuh atau whole grains. Makanan seperti oat, quinoa, beras merah, atau roti gandum utuh adalah contoh karbohidrat kompleks. Karbohidrat jenis ini dicerna tubuh secara perlahan, memastikan pelepasan glukosa ke dalam darah terjadi secara bertahap dan sangat stabil. Ini bisa diibaratkan seperti membandingkan selembar kertas yang menyala dalam sekejap dan langsung padam, dengan sebatang kayu bakar yang menyala perlahan dan memberikan panas yang stabil dalam jangka waktu panjang. Pasokan bahan bakar yang merata inilah yang memungkinkan otak bekerja secara stabil dan efektif sepanjang hari, tanpa mengalami penurunan drastis pada konsentrasi dan tingkat energi. Selain itu, biji-bijian utuh juga kaya akan vitamin B. Seperti yang kita ketahui, vitamin ini memiliki peran krusial dalam mendukung fungsi optimal sistem saraf. Jadi, dapat disimpulkan bahwa karbohidrat yang tepat bukanlah musuh bagi bentuk tubuh Anda, melainkan mitra terbaik untuk meningkatkan produktivitas Anda. Mari kita bahas soal tomat. Sayuran yang padahal sejatinya adalah buah beri, dikenal karena kandungan airnya yang melimpah. Warna merah khasnya didapatkan berkat antioksidan kuat bernama likopen. Likopen termasuk dalam kelompok karotenoid dan sangat dikenal karena kemampuannya melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.
Manfaat ini sangat penting bagi kesehatan otak, sebab stres oksidatif adalah salah satu faktor kunci dalam perkembangan demensia, terutama penyakit Alzheimer. Lycopene bekerja dengan cara membantu menetralkan molekul-molekul berbahaya dan melindungi neuron atau sel saraf dari kehancuran. Menariknya, mengolah tomat dengan panas, misalnya saat membuat saus atau pasta tomat, justru meningkatkan bioavailabilitas lycopene. Artinya, tubuh kita akan lebih mudah menyerap dan memanfaatkannya. Menambahkan sedikit lemak sehat, seperti minyak zaitun, juga turut membantu penyerapan zat penting ini. Jadi, sepiring pasta dengan saus tomat atau salad yang dilengkapi tomat dan minyak zaitun bukan hanya lezat, tetapi juga sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan membantu otak Anda tetap awet muda di tingkat seluler. Buah bit adalah sayuran akar yang cukup kontroversial. Ada yang sangat suka, ada yang tidak. Namun manfaatnya bagi kesehatan otak sungguh tak ternilai harganya. Rahasia utama buah bit terletak pada tingginya kandungan nitrat alami. Jangan keliru, ini berbeda dengan nitrat berbahaya yang digunakan sebagai bahan pengawet. Di dalam tubuh, nitrat nabati ini akan diubah menjadi nitrat oksida. Nitrat oksida adalah senyawa penting yang berfungsi untuk mengendurkan dan melebarkan pembuluh darah. Apa dampaknya? Tentu saja meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Peningkatan pasokan darah ini berarti otak Anda menerima lebih banyak oksigen dan nutrisi, memungkinkannya untuk bekerja jauh lebih optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi jus bit dapat meningkatkan fungsi kognitif, khususnya di area otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan memori kerja. Efek positif ini bahkan lebih menonjol pada kaum lansia. Jadi, jika Anda ingin melancarkan saluran dan meningkatkan suplai nutrisi ke otak, segelas jus bit atau seporsi salad bit bisa menjadi solusi yang sangat baik. Ini adalah cara alami dan aman untuk meningkatkan sirkulasi darah di otak Anda. Semua sayuran berdaun hijau seperti bayam, kale, atau Swiss chard, mangold, adalah harta karun sejati bagi kesehatan otak Anda. Makanan super ini kaya akan berbagai nutrisi penting, termasuk vitamin K, lutein, asam folat, dan beta-karoten. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi sayuran berdaun hijau mengalami penurunan fungsi kognitif yang jauh lebih lambat seiring bertambahnya usia. Sebagai contoh, sebuah studi dari Rush University mengungkapkan bahwa mereka yang makan 1 atau 2 porsi sayuran hijau per hari memiliki usia otak yang rata-rata 11 tahun lebih muda dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsinya sama sekali. Lutein, yaitu pigmen yang memberikan warna hijau pada daun, diketahui menumpuk di otak dan memiliki sifat antioksidan yang kuat. Sementara itu, asam folat sangat penting untuk perkembangan dan pemeliharaan fungsi sistem saraf. Sangat mudah untuk menambahkan sayuran hijau ke dalam pola makan Anda. Anda bisa menggunakannya sebagai dasar salad, menambahkannya ke dalam smoothie, omelet, atau sup. Ini adalah salah satu langkah paling sederhana dan paling efektif yang dapat Anda ambil untuk menjaga ketajaman pikiran dan kesehatan mental Anda selama bertahun-tahun yang akan datang. Poin yang satu ini mungkin terdengar sangat sepele atau terlalu jelas, tetapi kita tidak boleh meremehkan betapa pentingnya hal ini. Kita sedang bicara tentang air. Otak kita terdiri dari sekitar 75% air. Dan dehidrasi, bahkan yang ringan sekalipun, bisa berdampak serius pada kinerja otak. Saat tubuh kekurangan cairan, ini bisa menyebabkan memori jangka pendek menurun, konsentrasi buyar, dan munculnya fenomena yang sering kita sebut otak berkabut atau brain fog. Anda mungkin merasa lesu, mudah marah atau cepat tersinggung, dan kesulitan menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan fokus mental. Dehidrasi juga sering memicu sakit kepala, dan jelas ini akan sangat mengganggu produktivitas Anda. Bayangkan saja buah yang segar dan penuh air, lalu mulai layu karena kekurangan cairan. Kira-kira seperti itulah yang terjadi pada otak Anda. Oleh karena itu, sangatlah krusial untuk menjaga keseimbangan cairan atau hidrasi sepanjang hari. Jangan menunggu sampai Anda merasa haus, karena rasa haus itu sendiri sudah menjadi sinyal bahwa tubuh Anda sudah mulai dehidrasi. Selalu letakkan botol air di meja kerja Anda, dan biasakan minum beberapa teguk air setiap jam. Ini adalah kebiasaan yang paling sederhana, tetapi merupakan pondasi fundamental untuk menjaga ketajaman pikiran Anda. Kaldu tulang adalah masakan tradisional yang belakangan ini kembali populer, dan bukan tanpa alasan.
Ketika tulang rawan, dan jaringan ikat dimasak dalam waktu lama, semua nutrisi penting akan dilepaskan ke dalam kaldu, termasuk kolagen, asam amino, dan mineral. Salah satu nutrisi yang sangat penting bagi otak adalah asam amino glisin. Di dalam sistem saraf pusat, glisin berfungsi sebagai neurotransmitter yang memiliki efek menenangkan. Ini membantu menurunkan tingkat kecemasan dan mendorong relaksasi. Namun, manfaat yang paling krusial adalah glisin dapat meningkatkan kualitas tidur Anda. Tidur yang berkualitas adalah fondasi utama bagi kesehatan otak. Saat kita tidur, terjadi konsolidasi memori, yaitu proses memindahkan informasi dari memori jangka pendek ke jangka panjang. Selain itu, tidur juga menjadi waktu bagi otak untuk melakukan pembersihan dari zat sisa metabolisme beracun yang menumpuk sepanjang hari. Dengan memperbaiki kualitas tidur, kaldu tulang secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan memori, konsentrasi, dan fungsi kognitif Anda secara keseluruhan. Secangkir kaldu tulang hangat di malam hari dapat menjadi ritual yang sempurna untuk mempersiapkan tidur, sekaligus merawat kesehatan otak Anda. Rempah dan herba aromatik tidak hanya berfungsi sebagai penyedap rasa, tetapi juga merupakan sumber fitonutrien yang sangat kuat. Di antara semuanya, rosemary layak mendapat perhatian khusus. Herba ini telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional untuk membantu meningkatkan daya ingat. Dan kini, sains modern menemukan bukti yang mendukung klaim tersebut. Rosemary mengandung asam karnosat, senyawa yang bertindak sebagai antioksidan super kuat dan melindungi otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa ini dapat membantu melindungi otak dari neurodegenerasi, bahkan dari komplikasi setelah stroke. Namun yang paling menarik, bahkan aroma rosemary itu sendiri bisa memberikan efek positif. Dalam sebuah studi, orang yang berada di ruangan dengan aroma minyak esensial rosemary menunjukkan hasil yang lebih baik dalam tes memori dan fokus dibandingkan dengan kelompok kontrol. Jadi, jangan ragu untuk menambahkan rosemary, baik segar maupun kering, ke dalam masakan daging, sayuran, atau bahkan seduhan teh Anda. Dan menempatkan pot kecil rosemary di dapur atau meja kerja Anda tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi, tetapi juga dapat menjadi stimulan daya ingat pribadi Anda. Dan yang terakhir, namun sangat penting, dalam daftar kita adalah makanan fermentasi. Yogurt, kefir, sauerkraut, kimchi, kombucha. Semua makanan ini kaya akan probiotik atau bakteri baik yang sangat berguna bagi tubuh. Apa hubungan antara bakteri di usus dan otak? Hubungannya sangat erat. Beberapa tahun belakangan ini, para ilmuwan semakin gencar membahas mengenai poros usus otak, gut-brain axis. Usus kita sering disebut sebagai otak kedua, dan memang benar, ia terhubung langsung dengan sistem saraf pusat. Mikroflora usus menghasilkan banyak zat neuroaktif, termasuk serotonin dan dopamin, yang sangat memengaruhi suasana hati dan perilaku kita. Mikrobioma yang sehat juga membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, dan ini tentu saja sangat bermanfaat bagi otak. Beberapa penelitian mengaitkan ketidakseimbangan bakteri usus dengan masalah kecemasan, depresi, dan bahkan autisme. Dengan mengonsumsi makanan fermentasi, Anda mengisi usus Anda dengan pasukan baik yang bekerja demi kesehatan seluruh tubuh, termasuk pusat komando utama Anda, yaitu otak. Usus yang sehat adalah landasan utama untuk memiliki otak yang sehat dan bahagia. Jadi, seperti yang Anda lihat, mengubah dapur Anda menjadi laboratorium otak untuk meningkatkan fungsi kognitif sungguh tidak sulit. Kesimpulan utama yang bisa kita ambil adalah, ini bukan tentang satu superfood ajaib, melainkan tentang membangun pola makan yang beragam dan seimbang. Ikan berlemak, buah beri yang berwarna cerah, sayuran hijau, lemak sehat berkualitas, kacang-kacangan, bahkan secangkir kopi atau sepotong kecil coklat hitam, semua ini bukanlah sekadar makanan. Ini adalah bahan bakar utama untuk pemikiran Anda, energi untuk konsentrasi, dan pelindung untuk daya ingat Anda. Setiap kali Anda memilih makanan yang sehat, Anda melakukan investasi kecil, namun sangat penting pada aset Anda yang paling berharga, yaitu pikiran yang tajam dan jernih. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap Anda mendapatkan sesuatu yang baru dan bermanfaat dari pembahasan ini. Jika demikian, mohon dukung saluran kami. Klik like pada video ini dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan episode baru tentang bagaimana menjadi versi terbaik dari diri Anda. Sekarang saya punya pertanyaan untuk Anda.
Makanan apa saja yang Anda konsumsi secara rutin untuk meningkatkan fungsi otak? Atau mungkin Anda menyadari makanan apa justru yang membuat konsentrasi Anda terganggu? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita ciptakan diskusi paling bermanfaat di sini.